Ya, jelang perlawanan Liga Juara-Juara Asia antara Ulsan Hyundai melawan Johor Darul Ta'zim, Coach Tano ingin memberikan jawaban atas cabaran dari Tunku Mahkota Johor untuk tampil menyerah di peringkat antara bangsa. Dan Corbin Ong juga punya keyakinan ataupun pikiran yang positif untuk melawan Ulsan Hyundai esok. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat-sehat semua. Saya dari Indonesia. Nah, kita tahu besok adalah matchday ketiga Liga Juara-Juara Asia, yang mana ini boleh dibilang perebutan lah untuk mempertahankan ataupun mengkekalkan ya, khususnya untuk JDT untuk tetap berada di peringkat kedua atau untuk menambah keyakinan untuk boleh lolos dari kumpulan grup I ini ya. Karena kita tahu JDT sekarang di peringkat kedua, Ulsan Hyundai di peringkat ketiga, walaupun secara mata ini sama-sama mengoleksi satu kemenangan dan satu kekalahan. Nah, kita tahu kekalahan kedua tim ini dari pemuncak klasemen di grup I Liga Juara-Juara Asia, yaitu Ulsan Hyundai. Nah, nampaknya nih Coach Tano cukup optimis ya untuk melawan tuan rumah Ulsan Hyundai esok. Aku baca dari beharian.com, JDT idam 3 mata penuh sasar kepusingan seterusnya. Pengendali Johor Darul Ta'zim, Esteban Solari, menganggap pertembungan menentang klub dari Korea Selatan, Ulsan Hyundai, dalam aksi kumpulan I Liga Juara-Juara Asia ataupun Asian Champions League di Stadion Bola Sepak Munsu petang esok begitu penting bagi memburu slot ke peringkat seterusnya. Katanya pada aksi musim lalu saingan amat berbeza karena ia diadakan secara berpusat di Malaysia selepas kesan daripada COVID-19. Namun kali ini cabaran buat JDT apabila perlu bertandang ke gelanggang lawan dan sekali lagi berdepan skuad kendalian Hong Byung-bo di laman sendiri. Saya difahamkan pasukan Ulsan membawa masuk beberapa pemain muka baru dalam skuad itu dan pastinya mereka akan tampil dengan corak permainan berbeza. Dan untuk itu bagi saingan Asian Champions League kami membuka persiapan sejak 10 bulan lalu, termasuk aksi menentang klub dari Korea Selatan. Apapun kami bersedia untuk berdepan Ulsan dengan membuat persiapan yang serius secara psikologi dan fisikal, dan pemain juga tampak tidak berdepan masalah untuk beraksi selain kekuatan mental amat penting bagi perlawanan esok. Tidak dinafikan juga pasukan Ulsan dibarisi pemain yang berkualiti dan ia bakal menjanjikan aksi berintensiti tinggi. Malah ia peluang terbaik buat kami beraksi dengan kualiti permainan yang baik bagi mengimbangi kekuatan pasukan lawan, katanya. Pengendali kelahiran Argentina itu juga tidak menafikan faktor cuaca sekitar 17 derajat Celcius ya agak menjejaskan persiapan. Tapi apa jua situasi perlu ditempuhi dan bersedia menghadapi resiko. Malah mereka tiba awal bagi menyesuaikan keadaan cuaca dan keadaan padang di Korea. Katanya beberapa pemain yang bersama skuad kebangsaan bagi aksi Pesta Bola Merdeka perlu menjalani proses pemulihan dan semuanya berjalan lancar. Malah pemain juga mau buktikan sesuatu, terutamanya beraksi di pentas Asia. Selain itu katanya antara cabaran yang perlu digalas bagi membimbing JDT ialah pemilik pasukan Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Bukan saja mau JDT hebat di saingan liga tempatan, sebaliknya turut menyerlah di peringkat antara bangsa. Skuad Harimau Selatan kini berada di tangga kedua ya, tadi sudah didedahkan. ACL adalah medan terbaik untuk pamer quality dan kami optimis akan turun menentang Ulsan dengan aksi terbaik pada perlawanan itu nanti. Malah kami akan berusaha membawa pulang keputusan yang positif, katanya. Nah, apakah ini keoptimisan dari Coach Tano ini akan berbuah manis ya? Kalau aku prediksi, kalau satu mata aja sudah sangat oke, dan ini boleh menjadi bekal di match selanjutnya yang akan berlangsung di Stadion Sultan Ibrahim. Nah, di sini juga didedahkan bagaimana untuk mengantisipasi jadwal yang cukup padat yang dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim. Terlebih sebelumnya beberapa player utama
itu sempat membela negaranya masing-masing ya. Kita tahu Malaysia menyelesaikan Pesta Bola Merdeka dan paling banyak playernya adalah player dari Johor Darul Takzim. Nah, kalau kita ingat JDT main di tanggal 19 Oktober ya. Selepas itu tanggal 20 langsung ada praktis di Perak kalau tak silap, di hotel atau di mana. Nah, di tanggal 21 kalau aku tengok di postingan official Johor sudah mendarat di Korea Selatan. Jadi di dalam jadwal yang padat ini manajemen ataupun JDT menjadwalkan dengan begitu seksama dan memang ingin adaptasi lebih cepat untuk bermain di Korea ya, karena ya tadi perbedaan cuaca kita tahu sekarang Indonesia Malaysia ini sangat panas dan di Korea ini 17 derajat, jadi cukup dingin ya untuk udara, dan ini perlu penyesuaian ya untuk tim-tim yang bermain di wilayah tropis semacam Malaysia dan juga misalnya ya kurang lebih sama dengan Indonesia. Nah, semoga ini akan membuahkan hasil ya, strategi yang dan pikiran positif atau vibe yang positif yang dibawa JDT dan termasuk Coach Tano. Nah, nampaknya hal itu juga mengilhami Corbin Ong ya, yang juga optimis ya dan juga punya pikiran positif jelang laga melawan Ulsan Hyundai esok ya. Kalau aku baca juga dari beharian.com, Corbin harap keputusan positif menentang Ulsan ya. Pertahanan kiri Johor Darul Takzim, Corbin Ong berpandangan serupa dengan pengendali JDT Esteban Solari. Betapa aksi menentang Ulsan Hyundai amat mustahak dalam usaha untuk marah ke peringkat seterusnya dalam saingan Liga Juara-Juara Asia di Stadion Bola Sepak Munsu malam esok. Corbin yang baru selesai menjalani tugas bersama Harimau Malaya mengharungi kampanye Pesta Bola Merdeka, baru-baru ini kini cergas sepenuhnya dan tidak sabar untuk beraksi bersama rekan-rekan pasukan berdepan klub dari Korea Selatan itu, sekaligus melakukan keputusan positif buat skuad Harimau Selatan. Nah, kalau tak silap nih, Corbin Ong disimpan ya ketika JDT melawan Perak. Kalau tak silap yang dipakai adalah Oscar Aribas. Saya senada dengan jurulatih bahwa perlawanan esok adalah sangat penting untuk layak ke peringkat seterusnya, meskipun kami boleh dianggap pasukan baru dalam kejuaraan ini. Walaupun kami pernah tewaskan mereka sebelum ini pada musim lalu, namun banyak aspek berubah berbanding tahun lalu dengan Ulsan sendiri menambah beberapa pemain baru dan bermain di laman sendiri. Kami yakin karena karakter yang ada pada pemain dalam pasukan ini sangat bagus, yang sentiasa mau bermain untuk menang. Dan saya yakin kami akan beri keputusan positif dalam perlawanan esok, katanya. Corbin adalah sebagian daripada skuad ketika JDT menewaskan Ulsan Hyundai musim lalu, sekaligus mencipta sejarah layak ke peringkat 16 terbaik buat kali pertama dan kini mau mengulang pencapaian sama musim ini. JDT kini di tangga kedua ya, ini kita tahu udah dibahas ya. Jadi ini sebenarnya laga yang cukup menentukan karena ini peringkat 2 dan 3, dan sekali lagi ya, menurut aku kalau satu mata saja boleh diikat JDT di stadiumnya Ulsan, ini adalah hasil yang sangat baik, sangat positif untuk model JDT mengarungi laga keempat di Liga Juara-Juara Asia yang akan dilaksanakan di Stadium Sultan Ibrahim ya, kalau tak silap tanggal 7 November. Nah, menurut orang berapa prediksi perlawanan antara JDT melawan Ulsan Hyundai? Kita tahu dua perlawanan sebelumnya musim lepas JDT boleh mendapatkan satu kemenangan dan satu imbang. Nah, apakah ini akan menjadi kesempatan Ulsan Hyundai untuk membalas momen musim lepas, atau JDT boleh mengkekalkan kembali minimal mendapatkan satu mata atau bahkan mengejutkan dengan meraih 3 mata? Menurut orang seperti apa? Tulis di kolom komentar. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.